Mestinya sih sepanjang jalan Dago kita jangan perlu sekitar 250 sampai 300 titik lah kalau titik. Rasanya kalau non Dago mau diprioritaskan oleh Pemkot, mestinya itu akan bisa menjadi sesuatu yang realistis. Kalau Jakarta mau ngejar 2000, kita juga agak ragu-ragu. Karena 2000 Jakarta lebih kompleks lagi pengerjaannya, karena mereka menggali yang kedalamannya 60 sampai 120 meter. Mereka pakai pipa yang diameter 40 cm. Jadi artinya dengan pemboran yang serius, kemudian lokasinya yang makan waktu juga. Jadi kelihatannya walau-walau akan bisa terkejar atau enggak. Tapi paling tidak saya melihat kita melihat semangat. Mungkin sebagai sedikit juga pengenalan, kami dari masyarakat air ini sebenarnya ya intinya teman-teman dari Portugal juga memulai suatu penyadaran mengenai air ini sejak banjir di Jakarta tahun 2002. Pada saat itu bergabung di masyarakat air Indonesia juga PIB, kemudian ada beberapa ahli dari luar negeri, kemudian beberapa LSF, Ikanet, ketanggung dari Belanda, dan Amerika juga, dan kita bersama-sama menggagas suatu konsep bagaimana sih kita bisa menanggulangi baik dalam peran masyarakat maupun pemerintah untuk yang namanya tata air. Waktu itu kita intens sekali terdialog dengan berbagai instansi pemerintah, mulai dari PU sampai Bappenas sampai Pemda DKI, karena konsep kita bukan masing-masing resapan aja. Sebetulnya kita melihat kalau Jakarta itu mesti dibuat waduk resapan. Kita waktu itu sudah memetakan di hulu dari 13 sungai yang masuk ke Jakarta, itu masih tersedia pada tahun itu cukup lahan yang katakanlah bisa kita gunakan untuk membuat waduk resapan. Waduk resapan itu jadi artinya kita membuat waduk bikinan yang memang sampai kita gali ke lapisan tertentu yang merupakan teritori yang bisa menyerap air dengan secara baik, yang dia bisa juga menyimpan air untuk katakanlah menjadi tabungan di Jakarta. Jadi artinya sungai itu dibelokkan ke waduk resapan, kemudian baru nanti lebihnya overflow-nya balik lagi ke sungai. Secara konsep pada saat itu kita kalau kita bertarung dengan teman-teman di PU termasuk konsultannya, nggak ada yang bisa ngebantah karena mereka waktu itu masih kekehnya kalau orang bilang tuh dengan masalah kanal timur kanal barat. Yang kalau kita sendiri aja kita bilang kalau dengan kanal itu pada saat pasang laut pas hujan besarnya mau kemana tuh air? Nggak bisa terjawab juga. Artinya banjir pun juga kan tidak terelakkan. Kemudian juga sangat disayangkan sekali kalau air itu digelontorkan secepatnya aja sebanyak-banyaknya ke laut. Sesuatu yang sayang. Cuma memang mungkin menjadi tidak menariknya pada saat itu karena waduk resapan itu kalau dibikin dia hanya perlu modal awal yang kecil. Tanah dan pasirnya itu masih mempunyai nilai jual yang bisa membiayai proyek itu sendiri. Nah mungkin bukannya kita suzon, tapi artinya kelihatannya orang-orang yang orientasinya proyek nggak melihat ini sebagai sesuatu yang menarik. Sehingga ide itu tidak terlaksana, tidak dijalankan. Baru setelah Jokowi masuk Jakarta, dia mulai melakukan itu lagi, termasuk waduk resapan. Jadi artinya beberapa waduk yang sudah non-aktif sekarang ini dia coba digali kembali, ditata kembali. Tapi kalau yang di hulunya kelihatannya juga dia masih mengalami beberapa kesulitan karena memang akan ada tumpang tindih dengan misalnya Pemda Depok dan Pemda Jakarta. Jadi alhamdulillah kita di tahun 2012 ini dan 2013 ide ini sudah mulai berjalan dan kemudian di Bandung sendiri kita punya wali kota yang baru yang pemikirannya juga cukup progresif, yang dia sangat concern mengenai masalah air menjadi salah satu dari 5 program utama. Jadi artinya kita disitu mencoba bersinergi dengan Pak Wali Kota. Yang mudah-mudahan ini akan kita lihat ke depannya program yang berjalan semasa periode